Iya, oke guys, back lagi sama gue. Karena data nggak bisa bohong ya. Oke. Hari ini gue ngobrol-ngobrol santai aja guys ya. Kan kemarin PTBA udah kumdate ya, Jumat. Nah sekarang kan pasti muncul pertanyaan dari lo ya, kita hold atau enggak. Semuanya balik lagi, terserah lo. Gue yakin udah banyak yang udah set auto sell ya di Senin ini di harga ARB-nya. Terus udah banyak pasti yang auto sell ya, karena kan takut namanya nggak balik lagi harganya. Pertama gue mau bandingin sama MPMX. Ya, mungkin gue cuma bilang mungkin ketakutan kita mungkin terlalu berlebihan ya. Saya mau bilang coba kita bandingin MPMX. Dia kan juga yieldnya gede ya, 12%-an kalau saya nggak salah. Ya, MPMX. Nih, habis kumdate dia ARB ya. Ini Friday ya. Ini Seninnya ARB kan. Di hari kedua dia nggak ARB guys. Memang turun tapi nggak ARB ya. Kalau nggak salah gue inget 5%-an lah. Hari Rabu kan libur. Kamisnya dia nggak terjadi penurunan tetap ya. Dan tadi cuma turun dikit ya. Turun dikit lah ke 1195. Nah ya dari sini guys. Dari sini ternyata kita lihat penurunan signifikan terjadi hanya 2 hari. Ini MPMX loh ya guys. Yang gue lihat bahkan ekuitasnya minus. Yang sama sekali menurut gue nggak ada sentimen pendorong buat dia naik lagi. Menurut gue udah nggak ada nih MPMX ya. Jadi tapi ternyata dia cuma terjadi 2 hari aja. Nah itu guys ya. Nah gimana dengan PTBA? PTBA kan 15, jadi dari sini kita bisa dapat gambaran nanti buat PTBA itu gimana. Nah PTBA ini case-nya lain ya guys. Dia sentimennya masih banyak yang kuat. Pertama, tadi gue cek harga coal ternyata hari ini naik. Biasanya kan 323 ya. Tadi gue cek di salah satu situs itu tembus 400 tadi. Ya. Nih, tembus 412 sekarang dolar ya. Berarti naik nih yang dari tadi biasanya cuma di sini. Ya, karena naik sampai di sini. Berarti ini bagus buat perusahaan tambang lagi. Berarti room growth-nya masih berpotensi naik lebih gede. Sekitar 20%-an ya. Masih ada room growth-nya ya. Sampai tahun depan dan mungkin bisa berpotensi lewat lagi. Lewat mungkin ya 1,5 tahun lagi mungkin bisa. Mungkin. Tapi tetap lo harus pantau Q2-nya ya. Nah itu sentimennya jelas. Kuat. Sentimen pertama. Kedua, dari laporan keuangan PTBA sendiri kita tahu ya. Kalau gue kan selalu jelas bilang. Lu kalau mau lewat dari dividen trap, mau hold, itu syaratnya 2. Ekuitasnya naiknya harus gede. Harus naik. Dan PTBA ini naik gede. 51%. Ini angka beggar ekuitasnya ya. Di laporan keuangan terbaru. Dan labanya memang harus naik gede juga. Labanya naik gede. 500 miliar ke 2,2 triliun. Naik 354% ya. Karena laba yang ini di sini nanti akan dibaginya di 2023 guys. Maka dari hitung-hitungan gue PTBA akan tembus EPS 788 tahun depan. Lebih gede dari 2021 yang 687 ya. Itu berapa persen lebih gedenya? 788. Bener gak sih? 687. Berapa persen? Ya, 14,7% lebih gede. Berarti room growth untuk sampai tahun depan masih berpotensi sangat lebih besar, 14%-an. Ya. Jadi dari angka ini aja sebenarnya udah mendukung gitu loh. Mendukung bahwa lo gak perlu takut. Gue pribadi ya. Dari angka ini aja. Tapi terserah lo sih, lo mau jual nanti di hari Senin gak masalah. Juga gak masalah, terserah. Ya.
Tapi tadi gue udah kasih data history di MPMX juga yang nggak punya banyak sentimen pendukungnya. Ternyata cuma 2 hari. Ya, probonya. Ya. Kalau gue pribadi menilai nanti PTB mungkin ARB di hari pertama, hari kedua mungkin ya turun lumayan signifikan. Tapi nggak bakal parah ya, mungkin ini mungkin bisa aja. Ya hari ketiga ya mungkin udah mulai stabil, entah dia nggak jalan atau gimana. Ya nanti ya setelah lewat 1-2 minggu akan normal lagi. Normal mulai naik lagi. Kayak gitu. Kalau gue guys ya, gue lebih mentingin dividen kalau gue. Ya makanya gue nggak jual di Kumdet. Mungkin ada orang yang jual Kumdet karena takut ya jual Jumat kemarin ya. Kalau gue lebih mentingin dividen gitu. Karena kalau harga turun itu cuma value-nya yang turun, aset gue nggak turun. Misalnya gue punya 100 slot di PTBA, ya 100 slot itu gue nggak turun, cuma value-nya aja turun, masih bisa naik. Tapi dengan gue harapin dividen, dari 100 slot itu gue bisa dapat 15%, kemarin kan dapat 15 slot baru. Ya, gue bisa dapat 15 slot baru. Jadi sekarang lot gue nanti bisa, sumpama ya, tembus 115 misalnya. Kayak begitu loh guys ya. Makanya gue lebih mentingin dividen, ketimbang floating loss kayak gitu. Gue gak terlalu takut selama perusahaannya bagus ya. Jadi gitu guys ya, kalau gue pribadi lebih itu. Jadi kalau gue secara pribadi hold ya. Karena gue masih lihat potensinya di RUPS 2023 masih gede. Ya. ABMM juga minus ya kemarin. Sama Palo Keng Hong. 2 kali ARB. Gue malah nambah muatan di sini kemarin gitu ya. Sama SMDR gue kemarin nambah muatan juga. Ya. Jangan panikan ya jadi orang gitu. Gue bingung. Justru bukannya enak ya di harga segini lu beli. Nanti dia tembus lagi 3.000. Lu cuan. Gue gak tahu deh, tapi namanya orang mental beda-beda ya. Rasa panik juga beda-beda, gue bisa maklumin aja kalau lu panik kayak gitu. Jadi PTBA, itu aja gue udah kasih argumen pendukungnya bla 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 bla. Terserah lu mau jual lu udah setting auto sell Senin juga gak masalah. Gak masalah, semua bebas. Ya. Kalau gue pribadi masih hold karena susah cari perusahaan bagus. Itu aja, gue bilang susah cari perusahaan bagus. Ya dengan DPR yang gede itu susah. Ya. Dan ini momen juga langka batu bara ya. Ini momen kan karena saham cyclical gini, bentaran momennya habis. Kalau udah momennya habis, kalau nggak dimanfaatin sekarang ya susah. Mau keluar mau masuk mana lagi. Gitu loh. Sekarang yang paling gede rate paling tinggi ya batu bara dan itu shipping perkapalan kayak SMD itu paling gede. Ya sawit aja belum segitu levelnya. Jadi susah untuk lu nggak lewatin momen ini tuh susah menurut gua. Momen batu bara ini susah. Ya. Oke. Kayaknya sampai gini aja guys. Ya nggak terlalu panjang curcol gue. Karena yang penting poinnya lu udah dapet ya. Feeling gue kayak ITMG kan waktu itu. Waktu Kumdet kan 29.000. Turun ke 26.000 ya. Itu hanya dalam jangka 2 bulan sekarang udah 35.000. Ini gue contoh aja ke lu. Ya. Udah lewatin. Lu nyesel deh lu yang sell waktu itu di Kumdetnya. Ya. Demikian feeling gue pribadi, harusnya PTBA juga begitu juga. Ini bakal tembus lagi nanti harganya. 4.600 ya. Kalkulasi gue harusnya dari dividen yang sekarang 3.687. Ya harusnya tembus lah 5.500 gitu lah. Ya realistis 5.500 dan 6.000 ini masih bisa parah terus. Nanti apalagi Q2 nih kita udah mau deket-deket Q2 kan. Bakal naik lagi. Itu ya guys dari gue ya. Oke guys, sampai ketemu lagi video gue berikutnya. Karena data nggak bisa bohong.